Mbak Siti lagi nyapu. Iya, Har. Ada apa kamu kesini? Gini loh, sampean nggak kondangan apa tepatnya Mbak Lina? Kondangan apaan, Har? Aku nggak denger tuh. Mbak Lina itu loh Mbak, yang nikah baru 1 tahun yang lalu. Kok bisa-bisanya ya Mbak Lina langsung hamil? Ya mungkin itu udah rezekinya dia, Har. Emang kenapa sih? Ya enggak loh Mbak, aku heran aja sama sampean. Sampean kan udah nikah bertahun-tahun, udah hampir 2 tahun 3 tahun, kok bisa-bisanya nggak hamil ya? Ya mungkin belum dikasih, Har. Mungkin aku harus sabar lagi. Alah, pasti kalau nggak sampean Mas Gotrek nih yang mandul, makanya nggak hamil sampean Mbak. Kok bisa-bisanya sih, Har? Kamu ngomong kayak gitu? Ya enggak lah, mungkin emang belum dikasih. Ya kan aku cuma ngomong aja loh Mbak. Ya iya sih, Har, kamu cuma ngomong aja. Tapi lo, omongan kamu nyakitin banget. Udahlah, sana pergi aja. Kalau kesini cuma mau nyinyir doang. Ya udah Mbak, aku mau pergi. Cuma diomong kayak gitu sakit hati, makanya dang hamil biar nggak aku omong. Iya iyalah, Har, udah sana pergi. Ya udah aku mau terus. Duh, Jan. Kayak gini, aku kok jadi kepikiran omongannya si Anhar ya. Masa iya, aku loh udah nikah lama, tapi kok nggak punya anak ya. Tetangga loh sampai ngecekin semua, bilang aku yang katanya mandul lah, katanya nggak bisa bikin anak lah. Kayak gini kan aku jadi sedih. Pasti ini semua gara-gara suamiku. Dia mandul, gak bisa kasih aku anak. Gimana sih ini orang? Oh iya, itu semua kan belum terbukti. Kalau suamiku mandul, aku sama suamiku loh belum pernah cek ke dokter. Apa aku ajakin main aja ya, biar cepet hamil akunya. Mas Gotrek, bangun Mas. Ada apa sih Dek? Kamu bangunin aku? Ini loh Mas, aku pengen enak-enak. Ayo kita main. Hah? Enak-enak lagi Dek? Iyalah Mas. Astagfirullahaladzim Dek. Tadi malam kan udah. Ya kan tadi malam Mas. Sekarang loh aku kepengen lagi. Udahlah, mainnya cuma bentar kok. Duh Jan Dek, ini loh udah jam 3, udah mau subuh. Enggak lah Dek, aku gak mau, aku masih ngantuk. Kamu kok kayak gitu sih Mas? Aku loh keinget terus omongannya si Anhar. Dia loh ngomongin kita, katanya aku gak hamil-hamil karena kamu mandul palingan. Ih, si Anhar bilang kayak gitu apa Dek? Iya. Udahlah Dek, gak usah didengerin omongnya si Anhar. Biasalah Dek, kita loh hidup di kampung, pasti banyak lah orang yang nyirin. Ya iya sih Mas, tapi kan risih aku. Masa iya tiap ketemu Yutukini, Yututi, Yutati aku ditanyain terus. Masa iya nikah udah lama kok gak hamil-hamil? Kan malu Mas. Iya sih Dek, kita nikah udah lama, tapi kan mungkin belum dikasih Dek sama yang di atas. Ya makanya kita berusaha lagi. Ayo kita main. Duh Jan Dek, kalau sekarang aku nggak bisa lah Dek. Kenapa sih Mas? Kalau kamu udah ajakin main sering-sering kok jarang banget mau. Ya udah sana kalau kamu mau tidur lagi. Tapi inget ya Mas, kalau sampai bulan depan aku nggak hamil, mendingan kita cerai aja lah. Ih, ya jangan Dek. Masa iya sih Dek kita cerai? Kita loh nikah udah lama banget. Makanya Mas, ayo kita main. Yaudah,
Ayo kita main. Nah, kayak gitu ya. Kalau istrinya ngajak itu mau. Iya ya dek. Udah sana dek, kamu tiduran. Iya, Mas. Kamu ini gimana sih, Mas? Masa iya kita loh baru main bentar kok udah keluar punyamu? Ini semua gara-gara kamu dek. Kamu lo sering banget ngajakin aku enak-enak terus. Ya wajar aja, Mas. Aku sering ngajakin. Kan aku pengen cepet hamil. Ingin cepet hamil. Lah tadi malam kan udah. Masa iya sih? Sekarang main lagi. Ya nggak apa-apa lah, Mas. Mas lagian orang ngomong aku kepengen. Ya wajar aku ngajak terus. Udahlah dek, ini kamu diem aja. Kayak gini tiap hari ribut cuma masalah anak. Udahlah, ini aku siap-siap mau kerja. Kok kayak gitu sih kamu, Mas? Jadi orang kok nyebelin banget sih. Kayak gini loh, udah nikah lama, aku nggak hamil-hamil. Tiap aku ajakin jarang banget mau. Giliran main, sebentar udah keluar. Sebel aku kayak gini. Tahu kayak gini, dulu aku males nikah sama Mas Gotrek. Udah ganteng juga enggak. Mana orangnya hitam, dekil, jelek kayak gitu. Punya istri tiap hari ngajakin ribut terus, bikin sebel aja. Ini bakul tempe nggak lewat-lewat ya. Mana udah siang, aku udah lapar banget. Aku loh udah nungguin dari jam 5:30. Sampai sekarang aku nggak datang ya bakul tempenya. Har? Lik Parti. Sebenarnya nggak kerja balik? Iya ini nganggur aku. Kamu lagi nungguin bakul tempe apa Har? Iya nih Lik, dari tadi aku tungguin nggak datang. Mana udah lapar kayak gini pengen makan. Duh, jangan tumben banget ya. Iya. Siang ini lewatnya. Iya Lik, sampean tumben nggak kerja. Udah selesai apa di tempatnya Bos Herman? Udah selesai semua Har. Makanya aku kayak gini bingung mau kerja apaan. Ya udahlah, sampai relax aja di rumah biar awet muda. Sampai lu nggak punya tanggungan, punya istri juga enggak. Iya Har. Ya udah kita nungguin tempe bareng-bareng di sini yuk. Iya. Waduh, ini udah aku tunggu lama banget Lik Parti. Mending aku pulang aja lah, beli di warung aja. Iya Har. Udah sampai tunggu di sini aja, siapa tahu habis ini bakul tempenya lewat. Ya. Duh. Ini gimana sih? Kok bisa-bisanya depan rumahnya Mbak Siti kok jembrung banget sukutnya? Kayak nggak ditempatin ini rumah. Emang nggak malu apa ya? Punya latar kok bisa-bisanya
Sekutnya tinggi-tinggi kayak gini. Malu-maluin yakin. Loh, itu orangnya keluar. Cobalah aku kasih tahu aja kalau sekutnya udah nyembrung kayak gini. Mbak Siti. Iya, Har. Ada apa lo kamu kesini? Mau menghina aku apa? Aku nggak hamil-hamil. Ya enggak Mbak Siti, masa kayak gitu dihina terus, kan kemarin udah. Ya abis, kamu punya mulut suka nyinyir banget sama aku sih, Har. Ya bukannya nyinyir Mbak, tapi kan itu kenyataan. Oh iya Mbak, aku sini mau ngasih tahu. Kasih tahu apaan, Har? Tuh lihat Mbak, latar sampean. Kok bisa-bisanya ya? Ada pemiliknya di rumah tapi kok bisa jembrung kayak gitu rumputnya? Ya mau gimana lagi, Har? Emang nggak pernah dibersihin, kan tahu sendiri. Suamiku loh kerja terus nggak pernah libur. Tapi ya Mbak, emang sampean nggak malu? Tuh, latarnya Yutu Kini, Yutati, pada meling semua, nggak ada rumput satupun. Masa iya punya sampean jembrung kayak gitu? Iya sih, Har. Ya aku sebenarnya malu. Tapi masa iya aku disuruh bersihin rumput, kan males, Har. Mana panas, gatel lagi. Ya tapi loh Mbak, kayak gini kan malu-maluin, dikira sampean jorok. Iya sih. Ya mau gimana, orang suami nggak pernah libur sih, Har. Ya udah Mbak, kalau sampean nggak bisa ngerjain kan bisa suruh orang. Tuh, Blik Party nganggur, sekarang nggak kerja di kebun lagi, udah istirahat di rumah. Emang iya, Har. Iya, iya Mbak, kata orang-orang kalau kerja tuh banget. Masa Cekatan. sih? Iya, Ya udah deh, besok aku ngomong sama suamiku aja. Siapa tahu dia mau libur. Tapi ya kalau nggak libur, udahlah nanti aku nyuruh itu Lepardi aja. oh kayak gitu Mbak. Yaudah aku mau terus ya. Iya, Har. Bener juga ya kata Anhar. Ternyata rumput depan rumahku udah tinggi-tinggi banget kayak gitu. Malu-maluin aja. Kalau nggak segera dibersihin, nanti ada orang nyinyirin aku ini. Udahlah, mendingan aku ngomong aja sama suamiku. Hari ini suruh libur, bersihin rumput. Udah tajam apa belum ya? Nanti kalau belum tajam, buat ngoret loh susah banget. Mas. Iya dek, ada apa? Gimana kalau hari ini kerja kamu libur aja 1 hari? Libur? Iya, Ya nggak bisa lah dedek, mau ngapain libur? itu loh rumput depan rumah. Ternyata udah tinggi-tinggi banget, Mas. Udahlah dedek, nggak apa-apa. Kalau aku hari ini libur dek, bisa-bisa aku dimarahin dek sama bos Iyun. Kok kayak gitu sih, Mas? Orang cuma libur 1 hari, bersihin depan rumah ya nggak apa-apa lah. Nggak bisa dek, kerjaanku loh di kebun banyak banget. Ya udah deh, kalau kamu nggak bisa libur hari ini, mendingan nanti aku nyuruh Lepardi aja lah yang bersihin. Iya deh, nggak apa-apa. Aku nggak bisa kalau libur. Emang kenapa lo kamu libur 1 hari aja kok nggak bisa? Ya pasti dimarahin dek sama bos Iyun. Oh kayak gitu, Mas. Iya, ya udah ya dek. Aku mau berangkat dulu. Ya udah, Mas, iya. Aku sarapan di kebun aja. Pasti kamu belum matengan kan? Iya, Mas, aku belum masak. Sebenarnya sih boleh kalau cuma libur 1 hari sama bos Iyun. Tapi loh, pasti istriku ngajakin anak-anak terus kalau di rumah. Nanti bisa-bisa ribut terus.
Alhamdulillah, sampai juga. Nyuruh suamiku libur, bersihin depan rumah, nggak mau. Udahlah, mendingan aku ke rumahnya Lipardi aja, nyuruh dia. Mumpung aku libur, aku tajemin semua lah alat kebunku. Nanti kalau ada yang nyuruh kerja kan langsung berangkat. Kira-kira Lipardi ada di rumah apa enggak ya? Tadi loh kata Anhar, Lipardi hari ini libur. Mudah-mudahan adalah di rumah. Lah itu Lipardi ada di situ. Lipardi? Iya Mbak Siti, ada apa ya? Katanya hari ini sampai nganggur ya. Iya Mbak Siti, sekarang saya libur kerja ini. Gini Le, saya mau nyuruh sampean bersihin depan rumahku itu, dibabatin rumput-rumputnya loh. Wih, pas banget ini Mbak Siti. Ya udah Mbak Siti, saya mau. Beneran Le? Iya. Ya udah, nanti langsung ke rumah aja ya. Iya Mbak Siti. Ya udah kalau gitu saya pulang duluan Le. Iya. Alhamdulillah dapat kerjaan, daripada cuma di rumah bingung nganggur. Udahlah, mendingan aku siap-siap aja. Alhamdulillah, Lipardi mau. Duh, Jan, lemesnya kayak gini loh. Jalan ke rumahnya Lipardi jauh banget, jadinya capek. Mendingan aku istirahat aja dulu lah. Jan, capek banget aku lu. Udahlah, mendingan aku istirahat dulu. Tuh, Jan, rasanya lu aku capek banget. Ini pasti gara-gara istriku ini. Sering banget ngajakin aku enak-enak. Alhamdulillah hari ini nggak kerja, malah ditawarin bebat rumput sama Mbak Siti. Kan lumayan uangnya buat beli rokok.
Assalamualaikum, Mbak Siti. Assalamualaikum, Mbak Siti. Assalamualaikum, Mbak Siti. Ini gimana sih, Mbak Siti? Katanya aku disuruh babat rumput, tapi kok aku udah salam-salam, gak dibukain pintunya. Kemana ya orangnya? Duh, Jan, gelap banget, gak kelihatan apa-apa. Loh, kok pintunya nggak dikunci? Apa aku masuk aja, Pak ya? Mbak Siti? Mbak? Mbak Siti? Mbak? Mbak? Siti? Mbak? Duh, Jan, Mbak Siti kemana ya? Kok nggak ada? Padahal loh, pintunya nggak dikunci. Duh, Jan, ini Mbak Siti kemana sih? Katanya disuruh babat rumput, tapi kok gak ada orang ya di rumah. Aku mau tanya, mana aja yang harus dibersihin? Apa jangan-jangan Mbak Siti di kamar ya? Dia masih tidur, makanya dia nggak bangun. Udahlah, mendingan aku masuk kamar aja. Walah, beneran kan? Mbak Siti masih tidur. Pantesan aja aku panggilin, dia nggak bukain pintu. Wih, Jan, dilihat-lihat Mbak Siti mantep juga ya. Udah bodinya montok, kulitnya putih, mana cantik lagi. Duh, Jan, aku nah jadi tergoda loh. Ih, kirain apaan sih aku ini? Mbak Siti loh udah punya suami. Masa iya pikiranku jelek sih? Mbak Siti, Mbak. Lek Pardi, kok sampean masuk kamarku, nggak manggil-manggil? Aku loh tadi udah salam-salam mbak sampean palah nggak bukain pintu, makanya aku masuk. Walah, ya maaf ya Lek, aku capek makanya aku tiduran jadi nggak denger sampai manggil-manggil. Pantesan aja sampean nggak bukain pintu. Emang kecapean apa Mbak Siti? Iya Lek, tadi abis jalan ke rumah sampean pulangnya rasanya capek banget. Oh kayak gitu ya. Iya. Oh iya Mbak Siti, ngomong-ngomong yang perlu saya babat sebelah mana Mbak Siti? Oh, ya udah yuk Lek, aku kasih tahu mana aja. Ayo. Itu Lek Pardi yang deket paret, terus sebelah sana juga, depan ini juga ya dibabat semua. Oh, berarti ini dibersihin semua ya Mbak? Iya tuh, lihat lumputnya loh, tinggi-tinggi banget. Iya Mbak Siti, ya udah kalau gitu saya kerjain ya. Iya Lek, oh iya, nanti kalau udah selesai langsung masuk aja, aku di dalam kok. Iya Mbak Siti. Udahlah, duduk di sini aja.
Mau beres-beres, masih mager banget. Aku lah penasaran, Lek Pardi kira-kira kerjanya udah dapat seberapa ya? Wih, kerjanya udah dapat banyak. Padahal loh, Lek Pardi kerja dari tadi. Tapi kok nggak istirahat-istirahat ya? Berarti bener kata Anhar, kalau Lek Pardi itu kerjanya cekatan. Padahal lo, Lek Pardi masih muda kayak gitu, tapi kok nggak nikah-nikah lagi ya? Orangnya lo gede kayak gitu, pasti burungnya juga gede itu. Coba aja punya mas gotrek gede, pasti aku senang banget ini. Tapi sayang, aku udah terlanjur nikah sama mas gotrek sih. Coba aja kalau belum. Aku pasti mau nikah sama Lek Pardi. Nasib. Alhamdulillah, udah selesai. Udahlah, mendingan aku minta bayaran sama Mbak Siti. Lah itu Mbak Siti lagi duduk di situ. Kenapa ya? Kelihatannya kok lagi sedih. Mbak Siti? Iya Lek Pardi, sampai udah selesai. Udah Mbak Siti. Oh iya Mbak Siti, sampean kenapa lu? Dari tadi pagi tak lihat-lihat, kok kayak kelihatan sedih. Gak apa-apa kok Lek. Udah Mbak Siti, sampean cerita aja. Siapa tahu bikin lega Mbak Siti. Udah tenang aja Mbak Siti. Rahasia sampean aman deh, gak bakalan aku ceritain ke orang-orang. Emang beneran Lek? Ya beneran lah Mbak Siti. Tapi aku gak enak kali, masa iya aku cerita ke sampean. Gak enak kenapa Mbak Siti? Daripada sampean kepikiran terus. Iya juga sih Lek. Gini loh Lek, kan sampean tahu sendiri Lek, aku loh nikah sama mas gotrek udah lama banget, tapi sampai sekarang aku kan belum punya anak Lek. Iya Mbak Siti, yang sabar aja, mungkin belum dikasih. Ya tapi masa iya aku harus sabar terus Lek. Tapi ini pasti suamiku Lek yang mandul. Soalnya kalau aku ya nggak mungkin lah Lek. Soalnya loh tiap bulan aku juga headnya lancar kok. Iya ya Mbak Siti, kasihan banget sampean jadi kepikiran terus. Ya iyalah Lek, siapa coba yang nggak malu. Kadang kalau keluar suka dinyinyirin tetangga Lek. Duh Jan, kasihan banget ya Mbak Siti. Cantik-cantik kayak gini, gak bisa punya anak. Apa aku tolong aja ya, biar Mbak Siti gak sedih.
Sekarang loh, aku cuma berdua sama Mbak Siti. Iyalah, pas banget ini ngomong sepi. Padi, Iya Mbak Siti. kenapa sampean kok malah diem aja? Gini Mbak Siti, kira-kira saya tolongin sampean mau nggak? Maksudnya ditolongin gimana, Le? Ya ditolongin biar cepet punya anak gitu. Aku gantiin tugas suami sampean. Kok bisa-bisanya sih, Le, sampean ngomong kayak gitu? Ya aku nggak mau lah, Le. Kata sampean lu, pingin cepet punya anak. Ya udah, saya bantu aja Mbak Siti. Ya iya sih, Le, aku emang pengen cepet punya anak. Tapi masa iya harus sama sampean enak-enak? Ya nggak mungkin lah. Nggak apa-apa lah Mbak Siti. Sekarang loh, kita cuma berdua di rumah. Apalagi di kompleks ini sepi banget. Iya sih, Le, tapi enggak lah, Le, aku takut. Udah, Ih, ayolah Mbak Le, Siti. jangan, Le, jangan. Ayo Mbak Siti. Jangan, Le, jangan. Udah Mbak Siti, sampai dulu aja. Ayo kita ke kamar. Ayo Mbak Siti. Jangan lah, Le, aku takut. Sini duduk Mbak Siti. Udahlah Mbak Siti, sampean gak usah malu-malu. Nanti pasti sampean ketagihan. Punyaku loh, gede, super Mbak Siti. Apa iya, Le, Padi? Tapi ini rahasia ya, Le, jangan sampai ada yang tahu. Iya Mbak Siti, tenang aja. Saya jamin deh, habis kita enak-enak, pasti beberapa hari kemudian sampean hamil. Ya udah, Le, Padi, ayo buruan. Iya Mbak Siti. Loh. Itu suara apaan ya? Di rumahnya Mbak Siti kok ada suara plak-plok kayak gitu? Penasaran aku loh. Loh. Di sini suaranya keras banget. Oh, ini paling Mbak Siti lagi enak-enak sama Mas Gotrek. Paling Mas Gotrek nggak kerja apa ya? Udahlah, biarin aja. Ini lu, double suami istri. Duh. Perasaanku kok tiba-tiba nggak enak banget kayak gini ya. Kayak terjadi apa-apa loh sama istriku. Loh, lah itu Mas Gotrek di situ. Lah itu sih di rumahnya Mbak Siti. Mbak Siti enak-enak sama siapa? Oh, jangan-jangan Mbak Siti selingkuh. Udahlah, aku kasih tahu aja sama Mas Gotrek. Mas Gotrek. Iya, Har, ada apa? Gini loh Mas Gotrek, aku mau ngomong. Ngomong apa lo? Gini loh, tadi kan aku lewat depan rumahnya sampean. Aku dengar suara plak-plok. Jelas Mbak Siti lagi selingkuh itu. Ih, yang bener, Har. Kamu jangan, Iya, kamu nggak fitnah. nggak fitnah. Tadi aku sampai ke depan pintu, aku dengerin. Kok suara plak-ploknya makin keras.
Jelas Mbak Siti lagi berselingkuh itu. Alah, nggak mungkin. Istriku lo Har setia banget sama aku. Tapi aku dengar sendiri Mas Kotrek. Udah sambil gerbek aja. Ah, enggak lah Har, aku nggak percaya sama omongan kamu. Kamu loh dari dulu sering fitnah orang kan? Alah, tapi kalau ini bener Mas Kotrek. Udahlah Har, biarin aja lah, nggak mungkin istriku kayak gitu. Ya udah deh, aku yang penting udah ngasih tahu. Tapi kalau sampean tahu sendiri jangan nyesel. Ya, Udah kamu terus. ya. Bilangin ngeyel. Ada-ada aja si Anhar. Nggak mungkin istriku selingkuh. Istriku loh setia banget sama aku. Udahlah, mendingan aku lanjut lagi kerjanya. Beneran boleh udah sampean just banget. Masa iya kita main sampai 7 ronde kayak gini? Tuh kan, Mbak Siti sekarang percaya. Iya Le, rasa-rasanya jadi ketagihan deh aku. Ya udah Mbak Siti, besok-besok kalau sampean kepingin lagi, kabarin aja ke saya. Emangnya gak apa-apa Le? Gak apa-apa Mbak Siti. Ya udah, masalah ini gampang deh. Iya Mbak Siti. Oh iya Le, bayar tadi babat rumputnya berapa ini? Gak usah lah Mbak Siti. Kita loh udah enak-enak. Aku juga udah puas kayak gini kok. Ih, masa sih Le? Iya Mbak Siti. Ya udah deh, kalau gitu makasih ya Le. Iya. Ya udah ya Mbak Siti. Saya pamit mau pulang. Iya Le. Lama gak punya anak, mana diajakin tetangga terus. Aku kan malu. Masa iya sih suamiku yang mandul? Kalau iya berarti ya gak bisa punya anak. Punya istri tiap hari ngajakin ribut terus. Kalau kayak gini mendingan aku kerja terus biar nggak astagfirullah. Kayak gini tiap hari punya istri ngajakin ribut terus. Kalau kayak gini kan mendingan astagfirullah. Jan, kayak gini punya istri tiap hari ngajakin ribut terus. Punya istri tiap hari ngajakin ribut terus bilang. Dede, kalau aku libur hari ini bisa-bisa aku dimarahin deh sama bos Herman. Kok kayak gitu Mas? Tapi kan liburan cuma 1 hari, bersihin depan rumah. Ya iya dek, sama bos Pak Her. Nah, lang. Itu loh Le Pardi, tuh yang deket paret. Oh. Mbak Siti, Iya Le Pardi. sampean kenapa lu? Dari tadi pagi tak lihat-lihat, kok kayak ngalamun? Kayak lagi Tadi pagi ngelamun tadi pagi. Terus Le, apa bener ya jangan-jangan suamiku yang mandul? Kalau aku ya nggak mungkin lah Le. Tiap hari loh, tiap hari. Enggak deh sih. Sebulan. Apa sih Miki terus? Apa sih Pan? Iya, orang mandul.